Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan wajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan dunin bi rahmatika amasiwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasatul Nurul Yakin juz 1, kitab yang menjelaskan tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Agung Muhammad SAW. Kitab ini merupakan kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Falamma ra'at mongko dalam semangsane ningali sapa Quraisyun wong Quraisy minhu saking Nabi dalika ing mengkono-mengkono istimraru fi nasyriddin. Akhodat mongko ngalap sapa Quraisy tu di haling larani sapa Quraisy Rasul ing Rasul atas khorulan nundukna sapa Quraisy bihim kelawan Rasul. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin yang membahas tentang kesimpulan bab 2 sampai khatam. Di video ini kita akan menceritakan sebuah kisah ketika orang Quraisy melihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW masih bersikukuh menyebarkan ajaran agama Islam. Maka orang-orang Quraisy ini mengambil putusan, yakni apa? Menyakiti Nabi Muhammad SAW dan mempersulit apapun itu agar Nabi Muhammad SAW menghentikan menyebarkan ajaran agama Islam. Fakana nuli ana sinten Nabi yuqabilu iku bales sinten Nabi hum ing Quraisy bihilmi kelawan aris wasabri lan sabar wal afwi lan ngepura. Melihat perilaku Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyikapi perilaku dolim, siksaan orang-orang Quraisy terhadap beliau sendiri. Beliau menyikapi dengan cara lemah lembut, dengan sabar, dengan memaafkan segala apapun itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Suma ta'ada nulim berentek sapa Quraisy al-ada ing nglarani ila ashabi marang pira-pira sahabat-sahabate Nabi. Fa akhadat nuli ngalap sapa kulu qabilaten saben-saben qabilah tu adibu halih nyiksa sapa kulu qabilah man ing wong aslama kang manjing Islam sapa man minha saking kulu qabilah bi asyadil adabi kelawan banget disiksa. Setelah melakukan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW, bersikap zalim kepada Nabi Muhammad SAW, mempersulit Nabi Muhammad SAW dalam upaya menyebarkan agama Islam ini tidak berhasil 100%. Ya, orang-orang Quraisy ini mengalihkan sasaran penganiayaan kepada sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam ini tidak luput dari kedoliman yang dilakukan orang-orang Quraisy. Mereka pun disakiti. Bahkan di sini ada keterangan setiap kabilah, kok di situ ada orang yang masuk Islam, mereka mendapatkan siksa dengan siksa yang sangat pedih. Jadi kalau diruntut itu untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW tidak menyebarkan ajaran agama Islam, yang pertama disiksa adalah Nabi. Ya, yang pertama dipersulit adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi menanggapi kedoliman yang dilakukan orang-orang Quraisy, Nabi ini malah memaafkannya, malah sabar, malah berbuat lemah lembut. Itu merupakan salah satu akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Ketika disakiti, beliau sabar, memaafkan dan lain sebagainya. Melihat menyakiti Nabi tidak membuahkan hasil, mereka mengalihkan sasaran ke sahabat-sahabatnya. Bahkan di setiap kabilah sepakat barang siapa orang tersebut kok masuk Islam, ya kita siksa dengan siksa yang sangat. Melihat seperti itu, fa'amaronuli perintahum ing ashab sapa rasul bil hijrati kelawan hijrah ilal Habasati marang daerah Habasah. Fajaronuli hijrah sapa asratun wong 10 min ashabi saking pira-pira sahabat Rasul. Wa hum satu niswatin lan sapa 5 pira-pira wong wadon
Warajaulan bali sapa ashab ba'da salasi asyurin ing dalam sausi telu pira-pira wulan. Wa ya utawi ikilah hijrah iku awal hijratin kawitane hijrah fil islami ing dalam agama Islam. Melihat perilaku orang-orang Quraisy yang dilakukan kepada sahabat-sahabatnya, menyakiti sahabat-sahabat dengan siksa yang sangat-sangat pedih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke daerah Habasyah. Dikala itu yang hijrah ke daerah Habasyah yakni 10 orang laki-laki serta 5 orang wanita. Setelah hijrah tak lama kemudian, kurang lebih waktunya 3 bulan ya, mereka kembali lagi ke daerah Mekah. Kejadian ini merupakan awal mula pertama kali adanya hijrah di agama Islam. Waqat aslamalan teman-teman manjing Islam fidzalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono wektu Hamzah tu sapa Hamzah amun Nabi kang dadi pamane Nabi wa Umar ibnu Khattab lan Umar ibnu Khattab. Pada waktu itu waktu di mana Nabi Muhammad disiksa, sahabat-sahabatnya pun juga ikut disiksa. Hamzah, Sayyidina Hamzah yang merupakan paman Nabi serta Umar ibnu Khattab masuk Islam. Dua orang ini merupakan orang terpandang atau orang terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Hamzah itu paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Sayyidina Umar pun juga sama, orang yang terpandang, orang yang mempunyai wibawa yang besar di kalangan orang-orang Quraisy. Wafisanati kang tetep ing dalam tahun asabiati kang kaping 7 min nubuwati saking diangkate dadi rasul hasarat ngepung hu ing nabi sapa Quraisyun wong Quraisy wa ahla baitihi lan keluargane Nabi Muhammad. Pada tahun ke-7 setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul, itu kira-kira usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekitar 47 tahun. Pada tahun ke-7 itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya dikepung oleh orang-orang Quraisy. Tafakulan sepakat sapa Quraisy ala muqataatihim ing atase menghentikan Nabi wa ashabihi au yusallimu ta nyerahno sapa ashab Muhammad dan ing Nabi Muhammad lil qatsli marang arai dipateni. Waqat kata bulan teman-teman nulis sapa Quraisy bidzalika kelawan mengkono-mengkono ittifaq. Nulis sahifatan ing lampiran alaku gantungno sapa Quraisy ing ikhlas sahifah fil Ka'bah ing dalam Ka'bah. Setelah orang-orang Quraisy mengepung Nabi beserta sahabat-sahabatnya di suatu lembah, mereka mempunyai kesepakatan untuk menghentikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Mempunyai kesepakatan seperti itu, atau mereka membuat pilihan kepada orang-orang Muslim yang dikepung itu untuk menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Wa ba'da dukhuli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ba'da dukhuli lan ing dalem sausi manjingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manjing al-khisara ing pengepungan amaro perintah sinten Nabi ashabau ing pira-pira sahabat Nabi bil hijrati kelawan hijrah ilal Habasyah marang Habasyah. Fajaranuli hijrah sapa salah satu wong telu wa salasuna lan 30 apane rajulan wong lanangi wa ihda asratalan 11 apane imraatan wong wadoni. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalam pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, amaro ashabuhu bil hijrah ilal Habasyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke daerah Habasyah. Dikala itu perintah yang kedua Nabi itu yang ikut hijrah di kalangan para sahabat-sahabat totalnya ada 33 untuk orang laki-laki, terus 11 untuk orang perempuan. Jadi di saat Nabi dikepung bersama sahabat-sahabatnya, keluarganya ya. Tapi tidak semua sahabat di kala itu. Nabi dikepung, habis dikepung orang-orang Quraisy ini ya, orang-orang Quraisy ini mempunyai kesepakatan untuk menghentikan Nabi serta keluarga-keluarganya.
atau keluarga ini serta sahabat-sahabat yang dikepung Nabi bersedia atau berkenan menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Nanti kalau menyerahkan, mereka akan dibebaskan dari pengepungan itu. Nah, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini ditulis di sebuah lampiran dan digantungkan di Ka'bah. Jadi selama ada kesepakatan ini, Nabi Muhammad SAW akan selalu dikepung, dikurung. Biar keinginannya ya biar lemah, biar meninggal semua yang ada di dalam pengepungan itu. Wafisanati al-ashirati, wafisanati kang tetap dalam tahun al-ashirati kang 10 minan nubuwati saking kenabiane Nabi. Kau maju menang sapa rijalun pira-pira wong lanang ming Quraisyin saking wong Quraisy. Binagdi sahifati kelawan nyowek lampiran. Panukidat nuli disuwek apa sahifah. Fa kharaja nuli miyas sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman lan wong ma'ahu sertane Nabi minahisari saking pengepungan. Nah, pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, sekitar usianya beliau 50 tahunan, ada segerombolan orang laki-laki dari Quraisy menyobek kertas perjanjian itu, sehingga Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sebagian sahabat bisa keluar dari pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Angkodo ing dalem sause yento nglampahi sinten Nabi kalih wa ma'ah salah sasanawatin ing 3 pira-pira taun fisik bi ing dalem lembah layasilu kang ora bisa tumeka ilaihim marang Nabi wa ma'ah al aklu apa panganan ila khufiyatan kejaba kelawan sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW berhasil keluar di tahun ke-10. Kejadian pengepungan Nabi itu di tahun ke-7. Jadi kurang lebih Nabi mengalami pengepungan yang dilakukan orang-orang Quraisy itu kurang lebih selama 3 tahun. Dikurung di sebuah lembah. La yasilu ilaihim al-aklu ila khufiyatan. Nabi Muhammad SAW dikala itu tidak ada makanan sama sekali, kecuali makanan tersebut diberikan dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi selama 3 tahun itu di situ ada cerita Nabi bahkan beserta orang-orang yang dikepung yang dikurung itu bahkan sempat memakan dedaunan dikala itu. Saking tidak ada makanannya. Itulah perjuangan Nabi beserta keluarganya serta sahabat-sahabat Nabi dalam mempertahankan ajaran agama Islam. Intinya apa? Proses pengepungan yang dilakukan orang-orang Quraisy kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah, di situ Nabi meskipun dikurung, dengan bantuan Allah Nabi pun bisa keluar dan bisa selamat atas apapun itu yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi beserta sahabat-sahabatnya. Wa fi hadis sanah lan kang tetep ing dalem ikilah tahun yakni tahun 10. Qadima sowan ilaihi marang Nabi wafdun sapa utusan min Nasara Najran saking Nasrani Najran wa aslamulan manjing Islam sapa wafdun min Nasara Najran. Pada tahun ini yakni tahun 10, di saat itu usia Nabi sekitar 50 tahun, ada utusan Nasrani Najran itu sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus mereka masuk Islam. Jadi pada tahun ke-10 ini Islam semakin luas karena ada orang selain dari Mekah ingin bertemu Nabi Muhammad SAW dan mau masuk Islam atau percaya iman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wafiha kang tetap dalam ikilah tahun
Tuwfiyat dipundhut sapa Sayyidatu Khadijah sapa Sayyidah Khadijah wa amuhu lan pamane Nabi Abu Thalib bin rupane Abu Thalib. Pada tahun ke-10 tahun ini ya tahun 10 ya tahun seperti kejadian-kejadian tadi Nabi keluar dari pengepungan yang dilakukan orang-orang Quraisy serta adanya utusan Nasrani Najran yang masuk Islam, menemui Nabi terus masuk Islam. Nah, pada tahun 10 ini pula ada peristiwa besar yang mana istri Nabi Muhammad SAW yakni Sayyidah Khadijah wafat beserta orang yang paling Rasul cintai juga yakni siapa paman Nabi Muhammad SAW yakni Abu Thalib. Watazawajalan nikah sinten Nabi Saudata ing Saudah wa takhalalan duhul sinten Nabi biha kelawan Saudah. Wa qadalan ngakati tegese nikah sinten Nabi ala Aisyah ta ing atas Sayyidah Aisyah walam yadkhulan le orang duhul sinten Nabi biha marang. Pada tahun ini pula yakni tahun 10 Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Sayyidah Saudah serta menikahi Sayyidah Aisyah. Jadi di tahun 10 itu bisa dikatakan Amul Huzn atau tahun sedihnya Nabi Muhammad SAW atas ditinggalkan oleh orang-orang yang menurut Nabi Muhammad SAW orang-orang yang paling berpengaruh, orang-orang yang beliau amat sangat cintai, yakni Sayyidah Khadijah, terus pamannya yakni Abu Thalib. Wa ba'da wafati amihi lan ing dalem sause wafate pamane Nabi istadda banget. Alaihi ing atase Nabi ada Quraisyin apa pilorone Quraisy. Setelah wafat paman Nabi Muhammad SAW yakni Abu Thalib, istadda alaihi ada Quraisyin. Orang-orang Quraisy ini semakin menjadi-jadi dalam hal apa? Dalam hal menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena paman Nabi Muhammad SAW sudah tiada, atau orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW dari siksaan orang-orang Quraisy terhadapnya sudah meninggal. Yakni siapa? Paman Abu Thalib, pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu sosok paman yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dan paman yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Fajaranuli hijrah sinten Nabi ila Taif marang daerah Taif. Waqasadalan nejo sinten Nabi Bani Thaqifin ing Bani Thaqif. Faqamalan mukim sinten Nabi bainahum ing dalam antarane Bani Thaqif syahron ing sebulan yaitu nyuwun sinten Nabi hum ing Bani Thaqif. Nyuwun perlindungan. Falam yujibu mongko ora mengabulkan sinten Bani Thaqif hu ing Nabi wa adau lan nglarani sapa Bani Thaqif hu ing Nabi wa romau lan balang sinten Bani Thaqif hu ing Nabi bil hijarati kelawan watu. Faraja'an uli miyas sinten Nabi ila Makkah marang kota Makkah. Melihat perilaku orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi setelah meninggal paman beliau yakni Abu Thalib, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke daerah Taif. Nabi menuju ke suatu bani yang namanya Bani Thaqif. Setelah menemui Bani Thaqif atau pemimpin dari Bani Thaqif, Nabi meminta kepada pemimpin Bani Thaqif untuk melindungi Nabi atas perilaku orang-orang Quraisy yang sangat kejam. Akan tetapi permintaan yang diutarakan Nabi yakni agar dilindungi oleh Bani Thaqif dari kezaliman yang dilakukan orang Quraisy itu tidak dikabulkan. Bahkan Bani Thaqif ini menyakiti Nabi Muhammad SAW dan melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Nabi di daerah Taif ini mukim sekitar 1 bulan. Nah, 1 bulan itu isinya ya, ketika mukim di sana disakiti, dilempari batu oleh orang-orang Bani Thaqif. Akhirnya faraja ila Makkah. Nabi memutuskan untuk kembali ke kota Mekah.
Jadi niat atau tujuan awal Nabi hijrah ke Taif menemui Bani Tsaqif yang di sana itu Bani Tsaqif itu yang menguasai daerah Taif di sana, atau Bani paling besar di daerah Taif. Tujuannya apa? Untuk meminta perlindungan dari serangan kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, tapi tidak dikabulkan, bahkan malah disakiti oleh orang-orang sekitar, dilempari batu, sehingga Nabi memutuskan untuk kembali lagi ke daerah asal, yakni daerah Mekah. Wa fi sanati al-hadiyata asyrata wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.